Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asantukum bihayyul qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum mutu'a bi'al-bi'al wala wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Tasawuf 2 Bapak Hasan Marwaji SMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyelesaikan tugas di mata kuliah Tasawuf 2 dengan tema atau materi sabar. Sebagai manusia tentunya diberikan sifat sabar oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khususnya umat muslim tentunya harus mengetahui makna sabar menurut perspektif agama Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis. Untuk lebih lanjutnya, kami akan membahas materi sabar mulai dari pengertian macam-macam sabar dan dalil dan manfaat sabar. Pengertian sabar secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab, yakni diambil dari kata sobaro yasbiru, artinya menahan. Secara istilah, sabar ialah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak sesuai atau tidak disukai dan dibenci. Arti sabar secara lebih luasnya yakni adalah menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak putus asa, berkeluh kesah, melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam. Melalui sabar, Muslim percaya bahwa seorang individu dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan dengan demikian mencapai kedamaian sejati. Ditegaskan pula dalam Islam bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar, lebih khusus lagi ketika mengalami musibah dan penderitaan. Innallaha ma'as-sabirin. Adapun macam-macam sabar, sabar dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terdapat 3 macam sabar yang perlu diketahui, disebutkan pada 91 ayat dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, sikap sabar dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Bentuk sabar dalam Al-Quran yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Mengerjakan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala larangannya secara hakikat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim. Adapun yang kedua, sikap sabar terhadap musibah. Bentuk sabar dalam Al-Quran yang kedua adalah sikap sabar terhadap musibah, yakni dengan menahan diri, tidak mengeluh ketika mendapat musibah. Ini adalah bentuk sabar yang paling sulit
menurut kebanyakan kalangan manusia atau umat muslim. Adapun yang ketiga, macam-macam sabar. Yang ketiga, sikap sabar terhadap perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Nah, bentuk sabar yang ketiga dalam Al-Quran adalah sabar terhadap perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Sebab dalam hidup seorang akan berinteraksi dengan berbagai jenis manusia dengan akhlak dan tabiat yang beragam, sehingga ada kemungkinan besar ia akan mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Adapun dalil-dalil dari macam sabar atau macam-macam sabar, yang pertama tadi dalilnya dari surat Maryam ayat 65 yang artinya, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguhlah hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersabar dalam beribadah kepadanya. Fastabiqul khairat diambil dari kata sobaro dengan menambahkan to. Dengan penambahan itu maka ia mengandung makna kesungguhan, yakni bersabarlah secara bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kesabaran dalam keteguhan hati ini adalah martabat tertinggi dalam ibadah seorang hamba. Tafsir Al-Misbah jilid 8 halaman 222. Nah, adapun dalil yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Adapun dalil dari tiga macam sabar yang ketiga, yaitu masih dalam surat Al-Baqarah ayat 109 yang artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 109. Pada ayat ini melalui kalimat maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Allah memerintahkan dengan tegas agar semua untuk bersabar dan berteguh hati terhadap tindakan yang tidak baik atau tidak menyenangkan dari orang lain hingga dia mendatangkan perintahnya, yakni ganjaran yang sesuai bagi orang-orang yang mampu bersabar. Itu mungkin dari tiga macam sabar atau macam-macam sabar yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya manfaat sabar akan disampaikan oleh
saudara Adi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu manfaat sabar. Tentunya dengan kita bersabar banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan. Di antaranya satu, badan dan pikiran menjadi tenang. Dengan bersabar akan membuat tubuh dan pikiran kita lebih tenang. Kita tidak terbebani dengan target yang ingin kita raih dan juga kita tidak akan stres. Yang kedua, menikmati sebuah proses, yaitu jika dalam segala hal kita melakukannya dengan terburu-buru, maka kita akan selalu berusaha dan hanya melihat targetnya saja. Yang ketiga, menstabilkan tempo dengan lingkungan, yaitu bukan hanya diri pribadi saja yang merasakan dampak jika tidak sabar, maka lingkungan pun akan terpengaruh dan juga dapat timbul emosi yang tidak stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, hidup damai. Dengan kita tidak sabar akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, bahkan sampai permusuhan. Namun jika kita sabar, maka kita akan merasakan hidup lebih damai, karena setiap hal yang dilakukan akan mengalir dengan sendirinya. Demikian pembahasan kami dari mulai pengertian, macam-macam sabar, dalil-dalil sabar, dan manfaat sabar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.